Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, para pimpinan lembaga pemerintah, hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menginisiasi acara peluncuran pelaksanaan rencana aksi nasional ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020 sampai 2024, dan saya harapkan peluncuran ini memperkuat komitmen semua pihak yang terkait untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita masih menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme dan ekstremisme yang berakibat munculnya berbagai kejadian berbasis kekerasan. Hal ini secara nyata merupakan gangguan keamanan dan dalam kehidupan masyarakat, serta dapat mengancam ideologi juga sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleran, radikalisme, dan ekstremisme ini, meski potensi radikalisme kini sudah mengalami penurunan yang signifikan. BNPT dalam surveinya menyebutkan indeks potensi radikalisme pada tahun 2020 mencapai 14,0 pada skala 0 sampai dengan 100, menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 38,4. Capaian ini tentu saja menggembirakan bagi kita semua. Untuk itu saya sampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait yang telah melakukan kerja keras mendukung kebijakan deradikalisasi dan kontra radikalisme sehingga mengalami kemajuan yang signifikan. Kita tidak boleh berpuas diri dulu, karena kedepannya kita masih dihadapkan pada ancaman ekstremisme dan radikal terorisme yang selalu bermetamorfosis dalam banyak pola dengan mengusung isu-isu yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ancaman ini telah menciptakan kondisi rawan serta gangguan atas stabilitas dan keamanan nasional. Hadirin yang berbahagia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki mandat, komitmen dan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pencegahan dan penindakan dalam rangka pemberantasan
tindak pidana terorisme sebagaimana amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar nomor 5 tahun 2018. Presiden pada akhir Maret 2021 yang lalu menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Saya juga ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk melakukan ekstremisme dan terorisme. Dalam pandangan Islam, ekstremisme dan terorisme atas nama agama merupakan sikap at-tatarruf fid din atau al-ghulu fid din, perbuatan yang berlebihan di dalam beragama. Terorisme bukanlah jihad yang sifatnya melakukan perbaikan atau al-islah, karena karakter dari terorisme adalah merusak, al-ifsad. Pada sisi lain kita dihadapkan pada tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, komunikasi serta informasi yang sangat dinamis. Implikasinya menyebabkan arus informasi menyebar secara cepat, melintas batas antar negara, termasuk nilai-nilai radikalisme dan ekstremisme. Proses rekrutmen juga terjadi melalui pemanfaatan media yang baru dengan segala derivasinya. Isu terorisme meningkatkan ketidakpastian dan berkelindan dengan kompleksitas masalah-masalah internasional, regional, dan domestik. Dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah perlu fokus pada pemulihan ekonomi nasional, peningkatan investasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan dapat berjalan optimal dengan dukungan stabilitas keamanan yang kondusif. Memperhatikan kondisi tersebut, pemerintah pada awal tahun 2021 yang lalu telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024 atau kita kenal sebagai RAN-PE. Tujuan RAN-PE yang saat ini kita luncurkan bersama adalah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitan ini saya minta agar RAN-PE ini dilaksanakan dengan strategi yang komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, terukur, dan terpadu. Diperlukan kerja kolaborasi dan inklusif dari semua pihak. Kepada para menteri dan pimpinan lembaga terkait agar bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN-PE sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui dukungan program kegiatan dan anggaran yang memadai. Pada para gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat,
agar bertanggung jawab serta memastikan RAN PE diimplementasikan di daerahnya masing-masing. Pada BNPT sebagai leading sektor dalam menjalankan RAN PE ini agar dapat mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE dimaksud dengan baik. Pada segenap tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu penentu keberhasilan dan implementasi RAN PE ini diharapkan selalu dapat bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dan kepada lembaga internasional yang bekerja sama dengan BNPT, saya sampaikan juga terima kasih. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin ingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan berupaya agar menjadi contoh dari lingkungan di sekitarnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pelaksanaan rencana aksi nasional ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024 secara resmi diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai semua ikhtiar upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.